pembeda antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai perbedaan sifat dan perilaku yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras, namun kebanyakan masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam kesenjangan hidup dan tingkatan yang berbeda-beda. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi harus mempunyai hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki saja, namun perempuan juga mempunyai hak yang sama. Perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap saja. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Banyak contoh dan kasus kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu diatasi. Pernikahan dini adalah suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. 13% dari perempuan Indonesia menikah di usia 15 sampai 19 tahun. Adanya kesenjangan gender di pasar kerja. Segmentasi jenis kelamin angkatan kerja pada praktik penerimaan dan promosi karyawan bersifat diskriminatif atas dasar gender yang membuat perempuan terkonsentrasi dalam jumlah kecil sektor perekonomian. Umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan fisik terhadap perempuan adalah hal yang umum di Indonesia. Hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2004 menemukan bahwa 90% perempuan mengaku telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja. Perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki-laki. Atau sebaliknya, laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh perempuan. Posisi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan harusnya sama. Perempuan tidak disubordinasi oleh laki-laki di masyarakat, walaupun mereka masih ada kasus di mana posisi perempuan tidak terlalu penting dalam masyarakat. Misalnya, perempuan tidak ikut andil dalam menentukan suatu kebijakan di desa. Perempuan tetap memiliki posisi penting di masyarakat untuk menentukan keputusan demi keadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Perempuan
wajib mendapatkan kesempatan pendidikan formal yang setinggi-tingginya. Pada dahulu kala, di masa Kartini, perempuan tidak diperbolehkan sekolah setinggi mungkin atau bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk sekolah. Perempuan dianjurkan cepat menikah walaupun masih berumur belasan tahun dan belum memiliki kesiapan fisik dan mental. Perempuan masa kini sudah menempati posisi di bidang pemerintahan, birokrasi, maupun politik. Hal ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kesetaraan gender. Namun, mungkin saja posisi pejabat perempuan untuk andil dalam membuat kebijakan masih kurang diperhatikan. Tidak hanya itu, perempuan juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin organisasi, bahkan di dalam negara. Di dalam dunia pekerjaan, terkadang masih kerap ditemui diskriminasi bagi perempuan, mulai dari jam kerja sampai gaji. Bahkan, dalam pendaftaran di suatu pekerjaan pun, perempuan kerap dikategorikan untuk bidang tertentu. Misalnya, harus terlihat menarik, cantik, berbadan tinggi, langsing, sampai berwarna kulit tertentu. Untuk meraih kesetaraan gender di dunia pekerjaan, pemimpin perusahaan harus mengerti juga seksualitas pada manusia. Misalkan, perempuan yang sedang hamil diberi toleransi jam kerja atau cuti beberapa waktu sampai kondisinya memungkinkan untuk bekerja lagi. Bukan masalah beralasan jika diberi waktu cuti akan mengganggu produktivitas perusahaan. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Dan masih banyak contoh kasus ketidaksetaraan gender yang terjadi di negeri kita ini. Mengapa gender dipersoalkan? Karena dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada anggapan tentang identitas peran laki-laki dan perempuan telah menimbulkan ketidakadilan. Perempuan dan laki-laki bisa dan memang berbeda, tetapi harus mempunyai hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang setara. Membangun generasi kepemimpinan yang baru dan mengorganisir kapasitas di antara perempuan dalam angkatan kerja guna mendorong perempuan untuk paham arti kesetaraan gender di dalam dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga perempuan bisa leluasa bersaing dalam dunia kerja yang sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Jika perempuan sudah mempunyai atau memberikan kesejahteraan terhadap dirinya sendiri, maka akan memberikan kesejahteraan juga bagi perusahaan maupun keluarganya, sehingga dapat memberikan kondisi ekonomi yang lebih baik. Maka kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, maupun kasus perempuan yang lainnya dapat dengan sendirinya berkurang, karena perempuan memperoleh tempat kerja dan pekerjaan yang layak, sehingga mereka akan jauh dari kejahatan.